Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Oke teman-teman, hari ini kita akan kirim paket melalui ekspedisi kargo pesawat ya. Kita akan lihat seperti apa. Nah ini teman-teman, ini paket yang akan kami kirim. Ada sekitar 6 koli ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah teman-teman, untuk pengiriman menggunakan kargo pesawat yang perlu kita perhatikan adalah pengemasannya pertama. Untuk pengemasan kita sarankan menggunakan karung ya teman-teman, seperti ini ya. Dikemas menggunakan karung, kemudian ditutup rapi seperti ini. Kita sarankan jangan menggunakan plastik ya, baik plastik warna hitam atau putih, karena nanti misalkan teman-teman packing dengan plastik, biasanya dari pihak kargo tetap akan ditutup karung lagi dan dikenakan biaya karung. Nah ini kami sudah siapkan paketnya, kita kemas karung yang rapi ya. Kita lihat berapa koli paket kita. Misalkan kalau 1 koli saja kita cukup beri tujuan sama pengirim ya. Tapi kalau lebih dari 1 koli, teman-teman saya sarankan memberikan ini teman-teman, kode. Jadi ini adalah kode untuk jumlah kolinya, ini koli keberapa. Jadi misalkan ini teman-teman, ini kan 1/6. Jadi ini adalah koli ke-1 dari 6 koli. Nah ini ada 6/6, ini adalah koli ke-6 dari 6 koli. Nah ini semua karung ada ada nomor kolinya. Jadi memudahkan nanti baik dari ekspedisi maupun penerima mengecek ya, mengecek karungnya sesuai atau tidak jumlah kolinya, dan karungnya diharapkan tidak keliru dengan koli yang lain gitu. Kemudian teman-teman, kalau mengirim menggunakan ekspedisi pesawat kargo, kita sarankan kita beri tujuannya kepada gitu, misalkan teman-teman nama, kemudian kita beri tujuan bandaranya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini perhatikan ya, kepada Bapak Hari Pontianak. Nah ini nanti tujuan bandaranya, tidak perlu ditulis alamat lengkapnya ya teman-teman, cukup nama dan tujuan bandara, kemudian nomor HP, kemudian pengirim, juga nomor telepon dan sebagainya. Karena nanti kita tidak perlu menuliskan alamat lengkap, karena paket nanti akan diambil di kantor ekspedisi tujuan menggunakan nomor SMU-nya. Jadi tidak dikirim ke alamat biasanya. Untuk port to port ya, nanti barang diambil di bandara tujuan. Nah ini ya teman-teman, ini kita cukup alamatnya praktis saja, tidak perlu detail. Tinggal nanti kita lakukan kontak dengan penerima ya, kita WA atau kita hubungi nomor penerimanya, kita beri nomor kode SMU-nya untuk pengambilannya. Oke teman-teman, ini kita langsung akan berangkat ke ekspedisinya, kita akan angkut, kita antar ke ekspedisi. Oke teman-teman, ini paket sudah kami bawa ya, ada 6 karung. Kita akan menuju ke ekspedisinya, ditemani istri saya ini. Halo dulu. Oke teman-teman, kita meluncur ke kantor ekspedisi. Oke teman-teman, kita berangkat. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil ngobrol ya teman-teman, perihal ini tema kali ini adalah pengiriman dengan ekspedisi kargo. Jadi ini adalah salah satu ekspedisi yang kami gunakan ya, kargo pesawat, terutama untuk pengiriman ke luar Jawa ya teman-teman, karena dengan kargo pesawat ini cepat sekali. Katakanlah hari ini kita kirim melalui kantor kargo, pesawatnya berangkat besok juga pesawatnya sampai di bandara tujuan. Ini tujuan kita adalah ke Pontianak ya, Bandara Pontianak. Kita sudah kontak tadi ekspedisinya, kira-kira sampai Pontianak aman. Diperkirakan besok sudah sampai di Pontianak barangnya tuh. Tinggal nanti kita konfirm ke penerima Bapak Hari untuk pengambilannya kalau sudah siap barangnya di kargo Pontianak.
Pertama itu cepet ya teman, cepet. Kedua, selain cepat, tarifnya juga lebih murah daripada kita menggunakan ekspedisi konvensional ya, seperti misalnya ekspedisi biasa ya, yang jalur pesawat loh teman-teman, bukan jalur kapal ya. Kalau jalur darat, jalur kapal memang murah sekali keluar Jawa, tapi lama, bisa 2 minggu lebih, bahkan bisa 3 minggu ya teman-teman. Karena ini Pak Harinya mintanya cepat, kita kirim ke Pontianak. Kita kemarin udah tanya tarifnya. Untuk ke Pontianak tarifnya per kilo itu sekitar 26.000 teman-teman. Nanti kita cek lagi ya, 26.000 1 kilo. Ini perkiraan kita lebih dari 100 kilo teman-teman. Nanti kita cek lagi di ekspedisi berapa kilo, nanti ditimbang lagi. Nah, ini salah satu ekspedisi ini ya teman, yang ekspedisi yang bisa diandalkan ya, kargo pesawat ini. Tapi memang ini teman-teman, biasanya sih kalau kita pengiriman dengan kargo pesawat, barang diambil sendiri teman-teman di kantor kargo tujuan. Jadi biasanya tidak diantar ke alamat lokasi, ke alamat tujuan atau ke rumahnya ya, ke rumah tujuan. Sepertinya ada juga ekspedisi kargo yang bisa ngantar sampai rumah, tapi biasanya ada tambahan biaya. Tapi kalau kita sih biasanya kita koordinasi dulu dengan penerima. Misalkan nanti bisa ambil di kargo bandara ya, lebih baik diambil, karena kan bisa menyesuaikan waktu, harganya juga lebih murah. Itu teman-teman. Jadi pengiriman kita bisa lewat kargo pesawat. Tapi juga ini teman, biasanya kalau kargo pesawat itu beratnya itu ada batas minimalnya, minimal berat untuk pengirimannya. Setahu saya sih di atas 10 kg ya. Tapi misalkan untuk paket-paket yang cuman sekilo 2 kilo sepertinya tidak bisa. Kayaknya di atas 10 kg. Nanti kita tanya lagi di bagian ekspedisi. Jadi teman-teman yang ada di luar Jawa ya, misalkan ingin pesan produk-produk garment seperti baju, kaos dan sebagainya, seragam dengan kualitas bagus, harga murah, mungkin bisa pesan di tempat kami barangkali ya. Bisa lihat website kami di www.gadingkaos.com. Bisa lihat-lihat produk-produk kami, kemudian harga-harganya juga. Dan ya teman-teman yang di luar Jawa tidak perlu khawatir masalah pengiriman teman-teman, karena ini seperti yang kita jelaskan, kita bekerja sama dengan beberapa ekspedisi. Salah satunya adalah kargo pesawat yang cepat. Dan misalkan apa teman-teman di kotanya ada bandara pesawat, lebih mudah lagi teman-teman, karena teman-teman akses nanti pengambilannya lebih cepat atau lebih dekat, lebih enak ya. Atau mungkin di kota teman-teman nggak ada bandaranya, tapi mungkin di kota sebelah ada, nah itu juga enak, nanti bisa ngambil walaupun keluar kota, tapi mungkin caranya tidak begitu jauh, juga menguntungkan juga nanti. Nah itu teman-teman, karena memang di tempat saya sendiri, di tempat kami ya di Klaten, ini banyak sekali industri garment teman-teman. Jadi bisa dibilang sih mungkin ya harga di tempat kami mungkin lebih murah harganya, tinggal nanti disesuaikan dengan ongkos kirimnya, dengan itu jadikan pertimbangan juga teman. Jika ada pertanyaan bisa melalui komentar ya teman-teman, kita akan jawab sesuai kemampuan kami. Ini saya menyeberang dulu ya teman-teman, karena sudah dekat ini kargonya. Kantor kargonya sama dengan lokasi usaha kami, Gading Kaos, cukup dekat, hanya sekitar 1 km. Jadi ini cuma nyebrang, nanti udah sampai teman. Bisa juga kita sebenarnya antar langsung ke bandara ya teman. Kalau di sini kan bandara yang deket kan Jogja sama Solo. Tapi tadi kita sudah koordinasi sama pihak ekspedisi. Truk pengangkut paketnya nanti mau diambil langsung ke sini, mau langsung dibawa ke
bandara, jadi kita enak, kita bisa mengerjakan pekerjaan lain nanti. Karena kita juga akan kirim juga paket nanti yang lokal ya teman, pesanan lokal kita akan kirim juga ke alamat, insya Allah nanti, tapi kita hubungi dulu pihak penerimanya, pemesannya. Oke, ini udah mau sampai teman. Ada cukup banyak ekspedisi kargo pesawat, ada SN Kargo dan lain-lain ya teman. Dan teman-teman bisa sesuaikan dengan mungkin lokasi dengan teman-teman kantornya, dan mungkin tarifnya teman-teman bisa bandingkan. Kalau kita kebetulan sih sudah langganan ya dengan SN Kargo, semua bagus sih, tapi kita udah langganan. Oke teman-teman, sudah sampai, kita akan turunkan barangnya dulu. Teman-teman, ini saya sudah berada di kantor kargonya ya. Ini langsung ditimbang. Jadi ditimbang satu-satu. Tiap karung sudah diberi ini ya teman, beratnya 22 kilo, 21 kilo dan seterusnya. Oke teman, setelah sampai di kantor ekspedisi, biasanya kita diminta mengisikan form ini ya teman, form pengirimannya. Kita bisa isi alamatnya, kemudian nama dan seterusnya, kontak dan seterusnya. Kemudian jumlah kolinya, isi barangnya apa, beratnya berapa, sesuai yang tadi sudah ditimbang. Kemudian tanda tangan dan tanggal, nanti bisa diisi. Nanti bisa dicek dulu teman di sana pengirimannya dengan pesawat apa, kemudian nanti diisikan apa beratnya dan sebagainya, jadwalnya dicek juga. Kalau oke kita setujui, diproses biasanya langsung. Ini tadi dicek beratnya sekitar 115 kilo teman. Nanti kita lihat tarifnya berapa ya. Oke teman-teman, ini ada ketentuan dari pihak kargonya ya teman. Pada saat pengambilan barang di bandara tujuan, barang harus dicek ulang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Jika packing mencurigakan atau jebol, segera minta berita acara dan jangan diterima dulu. Nah, ini penting teman-teman. Ini juga ada ketentuan, ini pengambilan barang di bandara tujuan dikenakan biaya gudang sesuai dengan peraturan gudang bandara setempat. Jadi pengambilannya nanti ada biayanya ya teman-teman, sesuai dengan gudang bandaranya. Ini juga di pengisian pemberitahuan tentang isiannya apa ini. Nah, inilah yang dua ini yang penting ya teman-teman. Oke, ini teman-teman kita sudah dapatkan invoice-nya. Nah ini ya teman, pastikan ini teman, kita mendapatkan nomor SMU-nya. Ini nanti akan kita kirim kepada penerimanya ya teman, nomor SMU ini. Kita WA atau kita SMS penerima. Nanti pihak penerima mengambil di kargonya dengan memberitahukan nomor SMU-nya ini, kode pengambilan barangnya. Ini tadi paket yang kita kirim ke Pontianak, beratnya kurang lebih tadi 115 kilo. Ini jenis barang konveksi ya teman. Ada 6 koli. Ini beratnya 115 kg. Ini totalnya tadi ongkirnya kurang lebih 3 juta sekian bro, 3 juta 49.000 sekian. Ini dari berat tadi ya teman, 115 kg ke Pontianak, ongkirnya 3 juta lebih dikit. Oke, nanti kita akan kirim kode SMU-nya ini ke Bapak Ari ya, penerima di Pontianak. Ini kita bawa. Oke Mas Teguh, terima kasih. Sukses ya Mas. Oke Mas. Terima kasih Mas.
teman-teman, ini kita sudah dari kargo tadi ya, sudah kirim barangnya. Selanjutnya kita akan nanti kirim kode SMU-nya ke penerima ya, ke Pak Hari. Nah, nanti selanjutnya Pak Hari bisa mengambil barangnya di kargo tujuan, di kantor kargo tujuan di Pontianak ya. Jadi ini kita masih ada beberapa nanti kegiatan teman hari ini. Biasanya kita semakin sibuk menjalankan usaha ini, biasanya kita makin senang sebagai pelaku usaha ya teman. Berarti pesanan kita berarti banyak. Insya Allah seperti itu. Jadi mohon doanya dan mohon supportnya teman, usaha kami bisa tumbuh berkembang dan kami bisa berbagi lagi melalui video kami di channel ini ya, atau channel kami yang satu ya teman, channel kami yang ini channel Gading Kaos. Teman juga bisa mungkin lihat-lihat videonya, bisa subscribe ya. Semoga materi-materi di channel kami bisa memberikan manfaat. Nah ini kita sudah sampai teman. Tempat kita Gading Kaos, Klaten. Oke teman, untuk video kali ini sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe, kita akan berbagi lagi informasi yang lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah ini outlet kami teman. Nah, teman bisa akses informasi lebih detail di website kami www.gadingkaos.com. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.